warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil kerja kami, yaitu bentuk-bentuk perusahaan. Antara lain nama anggota kelompok 2, yang pertama adalah Baik Rina, yang kedua Silvi Anggriani, yang ketiga Suci Wahyuningsi, dan yang keempat Iin Ahmadiyah. Saya atas nama Suci Wahyuningsi, NIM 19050, akan menjelaskan tentang perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu jenis usaha yang dijalankan oleh satu orang pemilik dan merupakan suatu jenis usaha yang paling sederhana dan tidak kompleks. Perusahaan perseorangan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Rina, NIM 190502032. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yakni membahas tentang perusahaan perkongsian atau firma. Firma adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaannya pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Dalam firma, tanggung jawabnya dilimpahkan bersama dalam menjalankan perusahaan. Perseroan terbatas atau biasa kita dengar dengan istilah PT. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang diperjualbelikan, maka dalam perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Organisasi perusahaan seperti ini atau organisasi perusahaan PT adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Silvi Anggriani, NIM 190502042 akan melanjutkan materi yakni tentang persekutuan komanditer dan BUMN. Pertama, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Sejak tahun 2001, seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN. Untuk itu, BUMN dibagi menjadi dua, yaitu perseroan terbatas negara dan perusahaan negara umum. Yang pertama, perseroan terbatas negara. Perseroan terbatas negara sebelumnya disebut dengan perusahaan negara atau PN. Modal yang dimiliki perseroan terbatas negara ini sebagian berasal dari negara, sedangkan sebagian lainnya berasal dari swasta.
Perseroan ini memiliki tujuan untuk mencari laba semaksimum mungkin, tentunya dengan menggunakan faktor produksi secara efisien serta menyediakan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Yang kedua, perusahaan negara umum. Perusahaan negara umum atau Perum merupakan perusahaan yang modal seluruhnya berasal dari negara dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan ini didirikan tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat, dengan menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi. Perum dipimpin oleh suatu direksi yang bertanggung jawab atas segala hubungan hukum dengan pihak lain dan diatur menurut hukum perdata. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin Rahmatia, NIM 1905020018. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah atau perusahaan yang dimiliki daerah tingkat 2 kabupaten dan daerah tingkat 1 provinsi. Modalnya berasal dari APBD tingkat 2 dan 1 sesuai dengan perkembangan otonomi daerah. Selanjutnya, koperasi dan yayasan. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaannya. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.